Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ineka Gustina dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas pendidikan keluarga negara. Pada bab ini memiliki ringkasan pengantar pendidikan Pancasila menjelaskan tentang pentingnya pendidikan Pancasila sebagai salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari oleh mahasiswa dengan tujuan untuk menciptakan manusia Indonesia yang memiliki karakter yang berwawasan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, bab ini juga memaparkan tentang pentingnya pembentukan karakter siswa melalui pendidikan Pancasila. Hal ini dikarenakan karakter merupakan bagian terpenting dari sebuah kepribadian yang membentuk bagaimana dirinya berperilaku di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan karakter melalui pendidikan Pancasila perlu dijadikan sebagai fokus utama dalam proses pendidikan. Bab pengantar pendidikan Pancasila juga melihat pentingnya pendidikan global yang berwawasan Pancasila. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka tantangan dan peluang global semakin kompleks. Pendidikan Pancasila dengan landasan nilai-nilai Pancasila mampu mendukung mengembangkan karakter global yang berwawasan Pancasila. Dalam rangka memenuhi tuntutan pendidikan Pancasila, maka diperlukan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengembangan pendidikan Pancasila di universitas. Peraturan ini meliputi pengembangan kurikulum pembinaan, dosen yang bersumber belajar dan evaluasi hasil belajar. Dalam era globalisasi dan persaingan global yang semakin ketat, pendidikan Pancasila juga memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat rasa persatuan sebagai satu bangsa. Dengan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai Pancasila, mahasiswa juga dapat menjadi generasi penerus yang mampu memajukan bangsa dan mengatasi tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Selanjutnya, ringkasan bab 2, Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang menjadikan landasan bagi pembangunan bangsa dan bernegara. Pancasila berawal dari masa pra-kemerdekaan Indonesia di mana terdapat perdebatan mengenai ideologi negara yang harus diadopsi oleh Indonesia pasca kemerdekaan. Pada era awal revolusi kemerdekaan Indonesia terdapat dua aliran, yaitu ideologi yang menjadi populer, sosialisme dan nasionalisme. Aliran sosialisme dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI, dan aliran nasionalisme dipimpin oleh Partai Indonesia PNI. Namun kedua aliran ini tidak didukung oleh semua pemimpin dan tokoh nasionalis, sehingga terdapat konflik dalam menentukan ideologi negara. Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta mengajukan rancangan dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rancangan dasar negara tersebut kemudian disebut dengan Pancasila. Pancasila kemudian diadopsi sebagai dasar negara Indonesia melalui Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan diproklamasikan sebagai dasar negara pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Indonesia, terutama dalam mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Pancasila menjadi landasan bagi tatanan negara Indonesia yang demokratis dan
mengakomodasi keberagaman sosial budaya dan agama. Selama sejarah Indonesia, Pancasila mengalami tantangan dari berbagai kelompok tentunya dan kepentingan yang berbeda seperti PKI pada era Orde Lama dan gerakan fundamentalis Islam pada era Orde Baru. Namun Pancasila tetap menjadi ideologi yang telah disepakati oleh mayoritas bangsa Indonesia. Dalam era reformasi, Pancasila kembali menjadi fokus perdebatan dan tantangan dari berbagai pihak seperti kelompok-kelompok yang ingin menerapkan syariat Islam sebagai dasar negara. Namun Pancasila tetap menjadi landasan ideologi negara Indonesia yang diakui secara konsultasional melalui Undang-Undang 1945. Selanjutnya ringkasan bab 3, Pancasila dijadikan dasar negara Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada pada rakyat dan dilaksanakan dan menurut Undang-Undang Dasar yang telah dibentuk dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila sendiri diakui sebagai dasar negara karena mengandung nilai-nilai universal yang relevan bagi kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang adil, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hakim bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengembangan wawasan kebangsaan, Pancasila menjadi sumber norma, nilai, dan cita-cita yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberlakuan Pancasila sebagai dasar negara juga diwujudkan dalam sistem perundang-undangan Indonesia dengan menyertakan nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Pancasila menjadi satu-satunya landasan bernegara yang mengikat seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali sebagai warga negara yang terhormat dan bertanggung jawab dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Selanjutnya, ringkasan bab 4. Pancasila menjadi ideologi negara karena beberapa alasan. Pertama, Pancasila dianggap sebagai dasar negara yang ideal untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan kelompok di Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh orang-orang dan merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila menjadi ideologi negara sesuai dengan Pernyataan Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat dan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Yang ketiga, Pancasila diadopsi sebagai ideologi negara melalui Muktamar Pemuda yang kedua pada 1928 sebagai simbol nasionalisme, keadilan sosial, dan Islam. Keempat, Pancasila dianggap sesuai dengan karakter budaya Indonesia yang mementingkan kebersamaan dan keadilan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong dan musyawarah mufakat juga cocok dengan budaya Indonesia yang memperhatikan kepentingan bersama. Yang kelima, Pancasila dianggap sebagai pandangan atau panduan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memberikan arahan tata nilai dalam berperilaku dan berinteraksi dengan satu sama lain di masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila menjadi ideologi negara yang memainkan peran penting dalam menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada ringkasan bab 5. Pancasila sebagai sistem filsafat berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau ajaran.
Oleh karena itu, Pancasila terdiri dari 5 prinsip atau nilai dasar yang menjadi dasar filsafat dan ideologi bernegara, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari segala dari kehidupan dan penciptaan alam semesta. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan kepercayaan pada Tuhan menjadi hal yang sangat penting dan harus dihormati dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menghargai martabat dan hak asasi manusia serta menekankan pentingnya menjaga keberagaman, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini mengajarkan bahwa setiap orang harus diperlukan sama dengan yang lain, adil serta menjunjung tinggi norma-norma kesopanan. Yang ketiga, persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga persatuan, kesatuan, dan kebinekaan bangsa Indonesia. Hal ini mengajarkan bahwa segala perbedaan harus dihargai dan dikelola secara positif guna memperkokoh bersatunya bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengajarkan bahwa pemerintah harus dilaksanakannya secara demokratis berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Hal ini mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban serta berkontribusi dalam pembangunan negara. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan perlakuan yang adil dalam segala hal, khususnya dalam hal pembagian sumber daya dan kesempatan. Hal ini mengajarkan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari kelima prinsip tersebut dapat dilihat bahwa Pancasila bukan hanya sekedar doktrin politik atau filsafat negara, melainkan juga moral dan etika yang harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan yang kuat bagi keberlangsungan negara Indonesia sebagai negara yang bersatu, adil, dan sejahtera. Selanjutnya, ringkasan bab 6. Sebagai sistem filosofi kebangsaan, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, dasar moral dan etika bagi kebijakan pemerintah dan tata kelola masyarakat. Hal ini Pancasila memiliki peranan sentral dalam pembangunan mengembangkan nilai-nilai moral yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pancasila sebagai sistem etika memiliki 5 prinsip dasar yang meliputi: yang pertama, ada keutuhan yang Maha Esa. Prinsip ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia harus selalu dikaitkan dengan pemahaman akan Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, kehidupan manusia akan memiliki tujuan yang lebih terkait dengan kebahagiaan spiritual dan tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan yang materi saja. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia harus selalu dihormati dan dijaga martabatnya, mulai dari hak asasi individu hingga kesetaraan sosial. Pancasila mendorong sikap adil dan toleransi dalam interaksi manusia dengan sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia di Indonesia harus selalu dijalankan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Pancasila juga menebarkan semangat integrasi melalui kebinekaan dan kemajemukan yang ada di Indonesia. Yang keempat, adapun kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia di Indonesia harus selalu dijalankan dengan semangat demokrasi yang baik. Pancasila menanamkan ideologi demokratis dengan meyakini bahwa keputusan yang diambil harus melalui cara musyawarah dan konsensus. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa kehidupan di Indonesia harus selalu dijalankan dengan semangat keadilan agar dapat melindungi hak-hak rakyat secara keseluruhan. Pancasila menganut prinsip keadilan sosial bagi yang adil dan merata. Dalam praktiknya, Pancasila sebagai etika mengharuskan setiap individu untuk bertindak sesuai dengan 5 prinsip dasar.
Selain itu, Pancasila juga menjadikan landasan bagi peradaban yang berkelanjutan, perkembangan dan harmonis di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya nilai moral dan etika yang terkandung di dalam Pancasila yang diharapkan dapat memperkuat keberlangsungan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dan berkeadilan sosial. Selanjutnya ringkasan bab 7. Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu karena Pancasila mencakup nilai-nilai moral yang mendasar untuk kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan damai. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti keadilan sosial, kerakyatan, persatuan, kesatuan, pembangunan nasional, dan keutuhan yang Maha Esa merupakan pijakan yang kuat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Dalam dunia akademik, Pancasila dijadikan sebagai landasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia secara luas. Pancasila tidak secara khusus untuk memuat tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, namun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan dan kesatuan memberikan arahan agar ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa terkesan diskriminatif atau merugikan pihak lain. Selain itu di dalam Pancasila juga terdapat nilai-nilai moral yang berkaitan dengan etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, Pancasila mengajarkan tentang pentingnya menjaga keutuhan alam dan lingkungan hidup, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan juga harus memperhatikan keselarasan antara manusia dan alam. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara nilai pengembangan ilmu memberikan arahan yang jelas bagi para ilmuwan dan peneliti dalam melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan mengikuti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan tentunya masyarakat yang lain serta lingkungan di sekitar.